Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yusafitri Widiatno, NIM 140141880 dari Rombel A Angkatan 2018, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen sekolah, yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem sosial sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Ibu Kurniana Bektiningsih. Untuk topik yang pertama yaitu sekolah sebagai suatu sistem sosial. Nah, sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat individu-individu yang berbeda yang menyatu ke dalam suatu sistem sekolah. Nah, oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari yang namanya kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Persaingan terbuka antara sekolah dan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas, serta kepercayaan akan berdampak terhadap bagaimana budaya sekolah itu berkembang. Penggabungan budaya sistem sosial itu dilakukan yang akan mempengaruhi berbagai reaksi, kegiatan, dan perilaku. Sekolah di dalamnya terdapat individu-individu yang saling memiliki hubungan satu sama lain. Individu-individu tersebut memiliki suatu peran yang harus dijalankan agar suatu interaksi itu dapat terjadi dan terjaga. Peran yang dapat diidentifikasi dalam sekolah yaitu ada peran guru, peran murid, kemudian peran staf, peran laboran, pustakawan, penjaga sekolah, dan satpam sekolah. Nah, pendidikan tidak bisa lepas dari masyarakat, karena pendidikan ia lahir dan berkembang di masyarakat. Pendidikan merupakan gambaran dari masyarakat yang maju. Artinya, pendidikan itu didukung oleh masyarakat yang memiliki pikiran yang maju. Ketika masyarakat memiliki pikiran yang maju, maka ia akan menghargai sebuah pendidikan. Karena ketika pendidikan bersatu dengan masyarakat, itu akan menentukan sebuah status. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berkiprah, yaitu bergantung kepada satu sama lain. Organisasi sekolah yaitu memiliki sifat terbuka, artinya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Model sistem terbuka tersebut artinya sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi dari dalam diri sendiri, yaitu artinya sekolah dapat memanfaatkan sumber-sumber lingkungan, tetapi potensi-potensinya masih dimiliki oleh organisasi. Nah, sumber-sumber itu adalah yang pertama, seperti sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi, kemudian pendanaan yang masih dimiliki oleh organisasi, kemudian sarana dan perangkat-perangkat yang masih dimiliki oleh organisasi. Kemudian, sumber-sumber tersebut ditransformasikan oleh proses. Nah, proses itu akan menghasilkan suatu output. Nah, output di sini akan diberikan timbal balik terhadap output yang dihasilkan tersebut kepada proses pelaksanaan yang dilakukan atau disebut feedback. Terima kasih, itu tadi topik yang pertama mengenai sekolah sebagai suatu sistem sosial. Untuk topik yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem sosial sekolah. Nah, tujuan organisasi sekolah tentunya berbeda dengan tujuan organisasi yang bersifat komersial. Sekolah seringkali dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan dari berbagai sumber seperti murid-murid, guru, peran orang tua, serta pendapat dari masyarakat umum. Tujuan formal sekolah adalah melayani beberapa tujuan sistem sekolah, ditinjau dari tujuan masyarakat. Semua masyarakat memiliki tujuan khusus terhadap pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Tujuan itu tidak jauh-jauh dari tujuan umum yang telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan itu sangat luas, di mana warga negara berhak mendapatkan pendidikan itu untuk mendapatkan keterampilan dan dapat mengembangkan
dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas diri sendiri ataupun diri orang lain. Semua masyarakat berharap besar kepada pendidikan agar pendidikan itu mampu memberikan ilmu dan pengetahuan untuk membekali peserta didik agar dapat diimplementasikan ke masyarakat nantinya. Kemudian yang kedua ditinjau dari tujuan sekolah. Sekolah itu memiliki tujuan masing-masing, tergantung tingkat dan jenis sekolah itu. Nah, tujuan sekolah dapat direalisasikan atau dicapai melalui penjabaran materi-materi yang terdapat pada kurikulum kepada proses pembelajaran secara langsung. Nah, tujuan sekolah itu disebut juga tujuan institusional. Kemudian, yang ketiga ditinjau dari tujuan individu. Sekolah sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki sifat yang berbeda-beda atau bervariasi. Secara umum, sekolah memiliki tujuan disebut tujuan institusional dan individu juga memiliki tujuan yang disebut tujuan individu. Nah, tujuan institusional itu harus sejalan dengan tujuan individu. Apabila tujuan sekolah atau tujuan institusional itu tidak sejalan dengan tujuan individu, maka ekspektasi kita akan tidak sesuai dengan realitas atau kenyataannya, atau sulit untuk mencapai apa yang kita harapkan. Maka dari itu, jadi tujuan individu atau perbedaan individu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan organisasi. Untuk itu, pemerintahan dapat meningkatkan mutu pendidikan agar mampu bersaing di globalisasi dengan mampu meningkatkan tenaga pendidikan yang didukung tenaga pendidikan tersebut supaya pendidikan itu sejalan dengan tujuan individu-individu yang berbeda ataupun individu-individu yang sedang belajar. Terima kasih, itu tadi tujuan sistem sosial sekolah. Untuk topik yang ketiga adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah memiliki dua aspek penting. Yang pertama, aspek individu, yang kedua adalah aspek sosial. Di satu pihak, pendidikan sekolah harus mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan secara optimal. Sekolah dituntut untuk merekam segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, sekolah itu memberikan informasi kepada peserta didik tentang ontologi suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Gunawan dalam Muhi Batubara mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat hidup dan menghayati eksistensinya secara wajar kecuali ia hidup bersama dengan sesamanya. Artinya manusia itu saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Nah, masyarakat terbangun dari individu-individu yang saling berinteraksi. Individu yang saling berinteraksi tersebut melahirkan sebuah produktivitas yang akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan akan pendidikan. Nah, secara disadari bahwa ada kesenjangan antara pengalaman sekolah dengan masyarakat. Kesenjangan itu sangat menentukan kualitas pendidikan sekolah sebagai lembaga pendidikan, yaitu dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, kesenjangan itu merupakan standar kualitas pendidikan sekolah. Adapun cara untuk mengukur kualitas pendidikan itu dengan cara satu, sejauh mana sekolah itu dapat memenuhi kebutuhan pasar dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu standar formal tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, menurut Ibrahim dalam Muhi Batubara mengatakan bahwa kualitas pendidikan dilihat dari yang pertama, perlu disadari bahwa pendidikan adalah membutuhkan waktu tenggang atau low time yang sangat lama. Kemudian yang kedua,
Dalam pendidikan itu berlaku prinsip irreversibilitas. Artinya, ketika kita melakukan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu lagi. Yang ketiga adalah tantangan. Tantangan di masa depan semakin kompleks, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terbuka. Yang keempat, kita dituntut untuk pandai-pandai merencanakan dan melaksanakan pendidikan secara akurat agar dapat menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada di masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi sekolah sebagai sistem sosial dengan topik yang pertama yaitu sekolah sebagai suatu sistem sosial, yang kedua adalah tujuan sistem sosial sekolah, yang ketiga adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.